Karena ada orang lain lagi yang akan datang nanti. Kan alam ini oleh Allah kan begitu. Silakan ambil kekayaan alam ini, tapi ya ingat, bukan hanya untuk kamu, nanti ada generasi yang akan datang. Ya, ini kayaknya mau dihabisin semua. Ya, keserakahan itu. Setelah seperti ini, tutup Quran. Kita tutup Quran. Kita tutupkan begini. Coba kita bangun imajinasi dulu. Ayat ini tadi, bahasa Indonesianya susun. Kemudian akan datang setelah itu. Nah setelah itu tadi kita paham nih. Setelah 7 tahun yang sulit tadi. Amun, tahun. Kemudian akan datang tahun setelah tahun-tahun yang sulit. Di dalam tahun itu, nah itu kalau saya terjemahkan lebih panjang, fihi, di dalam tahun itu yughasun nas, hujan turun kepada manusia. Dan di dalam tahun itu pula wa fihi ya'sirun, mereka memeras. Paham? Mudah kan? Jadi ada visualisasi, ada imajinasi. Susun dulu bahasa Indonesianya. Summa ya'ti mim ba'di dzalika 'amun fihi yughasun nas. Kita potong di situ. Tapi ini kita masih jalan tadi. Kemudian akan datang setelah itu. Summa ya'ti mim ba'di dzalika 'amun fihi yughasun nas. Setelah kita baca seperti itu, nanti kita berasa yang agak sulit bacanya di mana? Ya, kita garis bawahi lagi. Oh, kayaknya di sini nih, yughasun nas. Misalnya, kalau sudah ketemu masalahnya di sini, ulang aja dulu di sini. Fihi yughasun nas, fihi yughasun nas, fihi yughasun nas. 2 kali, 3 kali sampai lancar. Ulang lagi dari sini. Metodenya bisa dipahami? Summa ya'ti mim ba'di dzalika 'amun fihi yughasun nas. Lagi. Summa ya'ti mim ba'di dzalika 'amun fihi yughasun nas. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Tadi yughasun nas apa artinya? Hujan turun kepada manusia. Tadi ini yakti, dia akan datang. Ini dia akan datang. Dianya itu adalah subjek. Siapa dianya? Amun. Jadi kalau kita terjemahkan, kemudian
tahun akan datang setelah itu, gitu. Karena yang datang subjeknya itu adalah ini amun, tahun. Ya. Amun itu terbagi dua, fihi yughasun nas, fihi yaksirun, fihi yughasun nas, wa fihi yaksirun. Thumma ya'ti mim ba'di dzalika amun fihi yughasun nas. Lagi. Summa ya'ti mim ba'di dzalika amun fihi yughasun nas. 1, 2, 3. Keren, Masya Allah. Ya. Nikmati artinya, nikmati bacaannya. Sehingga ketika kita membacanya itu sudah minimal dapat 2. Baca berulang kali dapat kenikmatan yang ketiga, nikmat hafal. Ya. Bukankah nikmatnya terus bertambah-tambah? Nikmati dulu artinya, alhamdulillah saya sudah ngerti. Kemudian akan datang tahun. Setelah 7 tahun yang sulit itu, hujan turun kepada manusia dan dalam tahun itu mereka memeras anggur. Paham kan? Nikmati arti, nikmati bacaan. Kalau 2 ini digabung terus, nanti kita dapat nikmat yang ketiga. Nikmat hafal. Nikmat hafal. Nikmat arti, nikmat membaca, nikmat hafal. Alhamdulillah. 3 kali alhamdulillah kita jadinya. Betapa enggak luar biasa itu bobotnya. Summa ya'ti mim ba'di dzalika amun fihi yughasun nas. 1, 2, 3. Hafal? Artinya tadi paham? Wa fihi ya'sirun. Wa fihi ya'sirun. Ini barangkali yang perlu kita beri penekanan di shotnya. Karena memang di huruf shot ini banyak orang yang masih salah. Kalau kasroh, shot kasroh itu biasanya lebih banyak ke sin. Ya. Ihdinas siratal mustaqim. Bukan si. Itu kan shot. Ya. Jadi kalau huruf shot kasroh itu biasanya selalu ini kita ke sin. Sirot. Bukan sirot. Si. Sirot. Yaksirun. Bukan yaksirun. Yaksirun wa fihi yaksirun. Kita lihat poin kemudahannya. Ayatnya pendek, artinya sudah tahu, berarti fokus ke baca. Otomatis karena pendek artinya sudah tahu, insya Allah hafal. Berarti fokusin ke baca saja. Di mana bacanya? Di huruf ain dan shad. Yaksirun wa fihi yaksirun. Ya. Wa fihi ya'sirun. Nah, yang penting lagi tadi fihi, apa artinya fihi? Di dalamnya, nyanya yang maksud apa? Tahun. Masuk ketika kita baca.
Dan di dalamnya mereka memeras. Di dalam apa? Dalam tahun tadi. Tahun apa? Tahun yang datang setelah 7 tahun yang Wow. Kita baca ini nih. Beda dengan kita hanya baca hafalan, baca yang kita nggak paham. Beda dengan kita membaca dan kita mengerti seluruhnya. Audien pun punya telinga beda. Ya. Didengar oleh telinga orang sesuatu yang sifatnya hafalan dan tidak dimengerti dengan sesuatu yang kita mengerti beda. Sesuatu yang hanya lip service, sesuatu yang datangnya dari sini beda. Fahim? Nah, kalau kita bukan untuk orang baca Quran, untuk diri sendiri, ada tambah keyakinan, ada tambah mantap, kita masukkan terus tadi. Wa fihi ya'sirun, dan di dalam tahun itu mereka memeras. Gimana, Bu? Di masa di dalam. Ya, itu cuman hanya iya. Sama. Masa di situ waktu yang berjalan dalam tahun ini. Itulah yang saya sebut tadi. Kalau mau dikembangkan lagi, pertama tugas kita mentranslate, tarjim. Apa namanya? Iya. Jadi yang pertama tarjim. Tarjim itu translate, menterjemahkan apa adanya. Setelah menterjemahkan apa adanya, yang kedua, ini nggak cukup hanya ini. Yang kedua, tafhim, memahami. Fi, kita contohkan fi, itu kan artinya banyak sekali. Pada, di, pada itu bergabung lagi. Bisa pada, di, dalam. Gitu. Nah, karena di sini berhubungan dengan dengan tahun, berarti berkaitan dengan waktu. Jadi, fihi, pada masa itu, oke, udah bisa kita lebih fleksibel menerjemahkannya. Kalau ngerti kembalinya hi itu kemana? Ya? Saya sengaja jarang bongkar ini karena supaya jangan menimbulkan waduh berat banget gitu. Iya? Karena bisa aja kita bisa menyebutkan tapi kita nggak paham. Iya? Bisa kita menyebutkan tapi kita nggak paham. SGIE. Iya? Gitu. Kita baca aja pakai contekan gitu coba. Ya Allah, lindungi bangsa ini dari hal-hal yang tidak baik. Tarjim, tafhim, terjemahkan, fahami. Nah, dalam pemahaman itulah kemudian terjemahan itu bisa fleksibel. Bisa pada tahun itu, pada masa itu, di saat itu. Wow, inilah pengembangannya. Oke? Iya. Wa fihi ya'sirun. Ya. Wa fihi ya'sirun. Oke, ini agak berat napas kita kalau kita baca seperti ini, tapi coba kita gabungin aja. Enggak apa-apa curi napas, enggak apa-apa. Ya, curi yang dihalalkan itu satu, cuma curi napas. Ya, dalam baca Quran. Yuk. Summa ya'ti min
dzalika amun fihi yughathun nasu wa fihi ya'sirun. Tadi kita berhenti di sini kan? Yughathun nas, ingat baris anasnya dhammah, jangan salah. Karena baru pengaruh baris ini jadi nanti jadi besar. Ya? Itu. Tsumma ya'ti mim ba'di dzalika amun fihi yughathun nasu wa fihi ya'sirun. Hafal? Yuk, 1, 2, 3. Keren. Kalau nanti kita keluar yakin sudah hafal? Kadang begini cara berpikirnya, ya cuman 1 ayat. Enggak, cara berpikirnya enggak begitu. 1 ayat pendek, tapi tadi artinya sudah tahu. Bacaan kita sudah coba perbaiki. Hafal lagi. Ya? Artinya tahu, bacaannya bagus, hafal dan faham lagi. 4. Kalau satu poin ini 10 nilainya, berarti 1 huruf yang kita baca nilai pahalanya 40. Kaliin aja hurufnya berapa itu. Fihi aja ada 3. Ya, fihi aja ada 3 hurufnya. Yang kelima lagi ada kegembiraan di sini. Ya, itu ada kegembiraan di sini. Kalau dibaca tartil tidak seberat itu. Summa ya'ti mim ba'di dzalika amun fihi yughathun nasu wa fihi ya'sirun. Iya kan? Ini berat tadi karena kita explore. Sengaja kita baca explore biar tadi huruf-huruf itu kita izinkan untuk menggetarkan syaraf-syaraf kita yang di sini. Ini berkali-kali saya sebutkan. Karena saya ingin sehat dan saya ingin semua juga sehat. Kita cari cara bagaimana caranya supaya sehat. 1 diantaranya adalah dengan membaca Al-Qur'an. Nah, saya juga nggak ngerti itu kenapa masih belum banyak orang yang terdorong untuk sehat. Tapi kalau disebutkan di sini ada pengobatan alternatif. Oh, kemana aja di Uber itu mah. Padahal itu alternatif. Saya ulang. Oh, di Bogor ada pengobatan alternatif, minta alamatnya, buat perjanjian, gitu. Pergi ke sana. Padahal ini obat. Dan kita masalahnya tidak berupaya untuk menambah bobot keyakinan kita kepada Qur'an. Itu yang paling celakanya hari ini. Percaya nggak kalau Quran itu firman? Percaya dong Pak Ustadz. Masa pertanyaannya begitu nggak berbobot banget? Bukan. Yang saya maksud percaya itu dalam bentuk sepenuhnya. Berarti sekarang saya percaya Quran idzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Persoalannya bagi diri saya dan dari kita semua, bagaimana menguatkan dan itu nggak bisa diam, itu harus terus berbuat. Baca, pelajari, latih, baca, pelajari, latih, amalkan terus sampai betul-betul yakin. Krisis yang paling parah dalam beragama kita sekarang ini adalah soal keyakinan. Itu aja. Soal syariat udah bagus, mantap. Soal syariat di Indonesia udah lumayan bagus lah. Ya. Indikasinya apa? Masjid tambah banyak, majelis taklim tambah banyak, seragam tambah banyak, yang pakai hijab tambah banyak. Itu indikator kan?
Itu indikator. Tapi kalau keyakinan, mengapa saya berani mengambil kesimpulan seperti tadi? Masih banyak orang yang gampang stres hari ini. Dalam konteks agama cuma satu penyakitnya, orang gampang stres karena tidak yakin. Tidak yakin kepada apa? Kepada agamanya. Kalau yakin kepada agamanya, yakin kepada Allah, yakin kepada Rasul, yakin kepada Quran, insya Allah nggak akan gampang stres. Betul? Itu dia kata kuncinya. Makanya saya kadang-kadang sering menyampaikan begini, Ibu. Kita tahu surat Al-Fatihah kan? Surat Al-Fatihah itu surat yang paling banyak namanya. Ada disebut Sab'ul Mathani, ada Ummul Qur'an, Ummul Kitab, ada disebut Ar-Ruqyah, ada disebut Asy-Syifa. Iya kan? Ada disebut Asy-Syifa. Gitu. Dan hadis-hadis tentang itu banyak sekali. Fatihah itu adalah obat. Fatihah itu adalah 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Fatihah itu adalah ibunya Al-Quran. Pertanyaannya, sudah seberapa yakin kita Al-Fatihah adalah obat? Dan ini tidak cukup hanya dengan kita baca Al-Fatihah dalam sholat. Terus latih, habis sholat, gunakan waktu agak 10 menit, 5 menit, 10 menit, baca Al-Fatihah sebanyak-banyaknya. Tujuannya untuk apa? Menjadikan itu sebagai sesuatu yang kita ulang terus menerus, berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun, insya Allah akan jadi keyakinan. Saya sering sebutkan kalimatnya, tanam gagasan, petik perbuatan, tanam perbuatan, petik kebiasaan, tanam kebiasaan, petik karakter, tanam karakter, petik nasib. Nasib dengan gagasan, ujung dan pangkal. Fahim? Salah dalam memilih gagasan, salah nasib. Yuk, niatkan dari sekarang. Mulai habis sholat ibu, gunakan waktu 5 menit, jangan lama-lama. Ya, jangan mengganggu yang lain maksudnya. Bukan nggak boleh lama-lama, supaya tidak mengganggu yang lain. Ambil waktu 5 menit, baca Al-Fatihah sebanyak-banyaknya. Nggak usah dihitung. Kuat 10 kali, 20 kali. Apa tujuannya? Hayati betul. Hayati betul. Bukan sekian berapa banyaknya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Karena selama ini kita dalam sholatnya nggak keburu, nggak sempat menghayati. Saya ulang. Karena selama ini kita dalam sholat nggak sempat menghayati Al-Fatihah. Bismillah. Alhamdulillah. Ar-Rahman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Pertanyaan saya, itu ada penghayatan nggak? Kok tahu? Orang yang menghayati itu nggak akan ada dalam kondisi seperti itu. Orang yang menghayati itu kelihatan. Ya? Gitu. Gunakan waktu 5-10 menit tadi untuk menghayati Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah berkali-kali. Ketika ibu sampai pada satu titik, jangan disalahkan nanti. Ibu akan merasakan satu momen yang sangat nikmat. Saya ulang, catat ucapan saya. Kalau ibu sudah sukses tadi penghayatan Al-Fatihah di luar sholat, ibu akan sampai kepada satu momen di mana sorry, saya emosi. Saya baca Al-Fatihah, Ar-Rahmanir Rahim, itu sudah nangis saya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami menyembah, hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Minta tolong hidup kami supaya selamat, minta tolong keluarga kami, minta tolong anak-anak kami. Masa sih kita tidak hayati itu? Bisa dipahami nggak mas saya? Saya sampaikan ini biar ini rasa ini nggak bisa dibagi gitu loh. Kalau rasa ini bisa saya WA ini nih. Ya rasa ini baru bisa dapat seperti yang saya sebutkan tadi. Ingin tahu cara enaknya durian, aja makan durian. Ya, terus ikhlasin terus. Ikuti diri kita dalam ayat itu. Ikutin.
ikutin diri kita. Kami masih hidup seperti ini hari ini, kami masih eksis seperti hari ini, bukan karena kehebatan kami, karena Rahman dan Rahim Allah. Betul? Jawab dengan jujur di situ. Jadi kenapa saya sering sebutkan bahwa sering Al-Fatihah itu hanya kosong. Saya misalnya, ini saya contoh Prof Wiwi. Saya bicara ekonomi di sini. Prof ahli ekonomi. Prof akan bisa ngerasain yang saya ucapin ini benar-benar dari dalam, benar-benar hanya satu teori yang saya hafal, hanya lip service, orang tahu. Saya bukan mengatakan saya ahli, saya tahu kok bacaan Fatihah yang ada bobotnya di sini saya. Ya, bacaan bukan di suara hebatnya, bukan suara bagusnya, bukan. Pertama keikhlasan yang baca, kedua pemahaman yang paling dalam dari yang baca. Lisan dia mengalir bukan karena bacaannya, tapi lisan mengalir karena pahamnya tadi. Ya. Nah, itulah yang kadang-kadang makanya tadabbur ini kadang-kadang berseberangan, seakan-akan bertolak belakang dengan tilawah. Bukan. Karena kalau tilawah itu lebih mengeksplor ini. Ya, lebih mengeksplor suara, bukan substansinya. Fahim? Yuk, mudah-mudahan dengan niat lillahi ta'ala, Allah mudahkan kita untuk dapat. Kalau satu Al-Fatihah saja kita tidak bisa nikmati, gimana dengan 113 surat yang lain? Betul? Setuju nggak cara berpikirnya? Kalau Al-Fatihah saja yang sumbernya itu kita tidak bisa hayati, bagaimana 113 surat yang lain? Gitu. Kalau Al-Fatihah saja yang sekian puluh kali kita baca dalam Quran kita tidak menghayati, bagaimana dengan surat yang cuma dibaca sometime? Supaya ketika kita sholat kita dapat merasakan nikmat, ya. Fokusin, saya ulang. Ar-Rahmanir Rahim, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. 3 ini saja poinnya, coba. Fokusin maknanya, bawakan ke dalam diri. Ar-Rahmanir Rahim, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal. Insyaallah dapat. Kita nggak tahu itu apa, tapi ada rasa luar biasa di sini. Ya. Ini kalau diikutin bisa luar biasa. Ya. Nah, mudah-mudahan ini didapat. Bukan soal meweknya, bukan. Itu tanda kelembutan hati. Itu tanda kelembutan hati. Quran tidak akan masuk ke dalam diri seseorang kalau hati orang itu belum lembut. Karena ada yang mengatakan wadah Tuhan bersemayam di muka bumi ini adalah hati. Kalau Quran, innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun. Terus, la yamassuhu illal mutahharun. Nggak akan masuk kalau ini nggak bersih. Ngapalin hafal. Banyak yang hafal hari ini. Hafal itu di mana? Di dia. Hafal ditama di dia. Yang saya masuk tadi, di mana tempatnya? Di dia. Kalau di sini hanya sebatas tahu, tapi kalau di sini sudah memunculkan rasa, ya. Mudah-mudahan kita olah rasa tahu kita menjadi rasa. Kekuatan yang harus kita upgrade adalah Al-Fatihah. Ini sama gitu, Al-Fatihah, Al-Fatihah. Saya tidak salahkan, betul ya, betul, silakan gitu. Tapi ada yang lebih utama dari itu yang untuk kita dapat. Bukan sekedar kirim-kirim pahala Al-Fatihah, ya. Tapi kita harus dapat sesuatu dari situ. Bisa dipahami apa pesannya? Yuk, ayat ini hafal? Caranya, kalau kita sudah bawa kemana-mana tadi ngobrolnya bawa kemana-mana. Ini kemudian Qur'annya ditutup.
Qurannya ditutup, kemudian bahasa Indonesianya tadi. Bahasa Indonesia masih nempel kan tadi? Kemudian akan datang dari setelah itu tahun di dalamnya hujan turun kepada manusia dan di dalamnya mereka udah hafal bahasa Indonesianya. Translate ke Arab. Beda dong. Kalau selama ini kita baca Arab translate ke Indonesia. Sekarang enggak. Indonesia translate ke ya, asaro tadi memeras. Yaksirun, yakrusun ya. Sama-sama artinya memeras. Oke, satu kata. Kita belajar menginventarisir. Kan itu ya. Kata-kata yang sering ketemu sini tujuannya ini nih. Ini kita terlatih nanti. Oh iya, ada dalam surat Yasin. Oh iya, ada dalam surat Ar-Rahman. Sehingga di sini kita itu isinya itu. Kalau isinya sudah itu, Masya Allah. Ya, yang lain tidak akan bisa ngetem. Yang lain akan bisa ngetem. Paling cuma masuk kanan, keluar kiri. Gitu dia. Kalau di dalamnya sudah ada yang jaga, yang nunggu, ada yang ngisi. Kan yang berbahaya kalau di dalamnya itu satu lahan kosong. Ya, apa aja bisa masuk. Yang harusnya di-delete malah di-save. Kan kita kebanyakan salah di situ. Yang harusnya di-save malah di-delete. Ya. Ya. Fi'il mudhari ya. Subjeknya mereka. Tsumma ya'ti mim ba'di dzalika 'amun fihi yughathun nasu wa fihi ya'sirun. Lagi. Tsumma ya'ti mim ba'di dzalika 'amun fihi yughathun nasu wa fihi ya'sirun. Tidak usah lihat Quran. Semangat. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Ini kejadian yang terjadi di Mesir ribuan tahun yang tidak mungkin Allah menyampaikan sejarah ini ke kita kalau tidak ada pelajarannya bagi kita. Apa pelajarannya? Bahwa tahun itu berganti. Ada musim panas, ada musim hujan, ada musim paceklik. Gitulah. Dan kita harus siap berhadapan dengan dua keadaan itu. Agar menjadi pelajaran bagi kita. Ya. Jadi jangan sekedar memahami ini hanya sejarah, tapi ada pelajaran yang tadi. Ya. Fahim? Cuma satu ayat hari ini. Muatannya banyak ya, muatannya banyak. Tapi tadi kembali saya awali dari pertama syukur ya. Syukur tadi membuka, lawannya kafaro menutup. Bagaimana cara membuka tadi? Tampakkan. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk amal, dalam bentuk perbuatan. Semakin banyak nikmat yang dia dapat, semakin banyak amal yang dia amal itulah yang disebut dengan syukur dalam artian yang sesungguhnya, bukan sekedar mengucapkan alhamdulillah. Ya.
bukan sekedar mengucapkan alhamdulillah. Ini gimana? Ahad depan kita lanjut. Karena kemarin masih banyak yang nanya, Pak Ustadz hari ini ada ngaji nggak? Gitu. Saya secara pribadi begini, kalau kita libur itu balikin lagi. Jadi kalau saya berpendapat walaupun cuman sedikit, ya, tapi kita jalan aja terus. Karena kalau berasa 1 minggu sudah libur, itu besoknya udah balikin lagi susah. Lanjut aja ya. Lanjut ya. Alhamdulillah, sepakat semua. Jadi supaya kita sama. Yang kalau kebetulan lagi healing, lagi halan-halan sih tidak ada masalah. Ya, ada bisa dengar di YouTube, Ya, di YouTube Assalam Joglo. Ya. Sahabat Quran yang dirahmati Allah, demikian tadabbur kita hari ini. Satu ayat cuman ayat 49 surat Yusuf. Surat ke-12 ayat 49. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.